Halo teman-teman, selamat datang di mentoring bisnis kanca.id bersama saya Dani Maulana. Dan saya ucapkan terima kasih Anda telah berpartisipasi di mentoring bisnis kanca.id kali ini, yang dimana ini merupakan video perdana kita. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan teman-teman, di awal-awal materi kita akan lebih membahas kepada fundamental bisnis ketimbang perkara-perkara teknis, entah itu teknis pemasaran, entah itu teknis bagaimana membangun aset-aset digital dan lain-lain. Ya, sebelum masuk ke perkara teknis atau materi-materi teknis, kita akan lebih banyak mengulas tentang strategi dan mindset, yang dimana itu merupakan fundamental sebuah bisnis. Ya, dalam video perdana kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat penting, yaitu tentang funneling marketing online. Di mana funneling marketing online ini kita akan mengerti bagaimana proses, ya, bagaimana proses para target market kita itu melakukan pembelian. Karena teman-teman, dalam online, di mana kita tidak bertemu langsung dengan para buyer kita tidak bertemu langsung dengan para customer kita, maka mereka sebelum memutuskan membeli produk kita itu akan ada prosesnya. Seperti dari penasaran, lalu lihat-lihat, dari lihat-lihat tertarik, lalu melakukan interaksi dulu, ya kan, dengan chatting, komentar dan lain-lain. Lalu di situ bagaimana teknik kita dipertaruhkan, ya, dimana di situ teknik closing kita diperlukan, sehingga akhirnya para customer tadi memutuskan untuk membeli. Para calon buyer tadi memutuskan untuk menjadi buyer kita. Nah, seperti itu. Ya, ada prosesnya. Di funneling ini akan kita pelajari bagaimana prosesnya. Ya, dan teman-teman, dalam menggiring dari target market yang hanya berupa traffic atau angka-angka saja, angka-angka potensial, untuk menjadi buyer itu ada tekniknya, ada ilmu menggiringnya. Tapi tidak kita bahas di sini. Di sini kita mengenal saja dulu dan bagaimana seharusnya kita memandang itu semua. Dalam online, teman-teman, ada yang namanya traffic. Traffic ini adalah angka potensial. Ya, katakan gini, teman-teman punya toko atau punya warung di pinggir jalan. Dan setiap hari kan pasti di jalan tersebut ada lalu lalang. Ya, katakan ada 1000 mobil, ada 500 sepeda motor, dan ada 500 pejalan kaki. Maka traffic toko teman-teman itu ada 2000 traffic. Potensi, baru sekedar potensi. Nah, traffic tadi adalah sesuatu yang tidak tersentuh oleh kita, tidak di dalam kontrol kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempercantik toko kita, lalu membuat toko kita itu eye-catching, ya kan, sehingga traffic tadi tertarik. Bagaimana kita memberikan CTA di situ? CTA itu call to action, ya, sehingga mengundang reaksi, mengundang aksi dari para traffic tadi sehingga mengunjungi toko online kita. Nah, orang yang mengunjungi toko online ada istilahnya dalam dunia internet marketing, yaitu visitor. Visitor ini selangkah lebih maju daripada sekedar traffic tadi. Visitor adalah orang yang sudah mengunjungi lapak kita, entah itu website, entah itu sosial media. Ya, mereka yang sudah scrolling timeline kita, lalu melihat-lihat album kita, lalu membaca komentar, ngecek apakah komentar ada yang negatif, apakah komentar ada yang ketipu umpamanya, ya kan. Mereka sudah mulai penasaran dengan toko online kita, itu adalah visitor, tapi belum melakukan alih-alih transaksi, interaksi saja tidak. Nah, dari visitor lalu penasaran tadi membuahkan sebuah tindakan, ya kan? Membuahkan sebuah tindakan. Akhirnya visitor tadi selangkah lagi lebih maju melakukan sebuah interaksi. Entah itu komentar, entah itu like, bahkan entah itu inbox langsung ke toko online kita kalau di Facebook, atau langsung invite BBM
chat WhatsApp, itu semua sebuah tindakan transaksi, interaksi sebelum transaksi, ya. Nah, jika visitor tadi sudah melakukan sebuah tindakan, maka dia menjadi lead dalam bisnis online kita. Lead ini berbeda dengan traffic dan visitor, pendekatan atau cara memfollow up-nya. Kalau traffic dan visitor itu hanya kita hanya bisa mempercantik toko, ya kan, lalu membuat mereka tertarik saja. Tapi kalau lead itu ada ilmu follow up-nya, ada ilmu ngerayunya, ada ilmu CS-nya, customer service-nya. Bagaimana lead tadi, ya kan, mau melakukan sebuah pembelian, ya. Jadi lead ini sudah dalam genggaman kita, sudah under control kita, sehingga dia melakukan sebuah pembelian. Kalau sudah melakukan pembelian, maka dia menjadi buyer, ya. Tapi jangan berhenti sampai di sini, teman-teman, ya. Jangan berpikir sudah beli, hahaha, berarti toko online saya sudah bagus. Tidak, ya. Buyer itu potensinya dua. Buyer itu potensinya dua. Dia mau melakukan repeat order atau pergi begitu saja kalau dia kecewa, ya. Kalau ternyata produk kita jelek, kalau ternyata service kita tidak memuaskan. Nah, ada cara maintenance bagaimana buyer menjadi customer. Customer itu mereka melakukan repeat order, ya. Bahkan ada caranya, teman-teman, gimana customer itu mau menjualkan produk kita. Artinya dia menjadi reseller kita. Nah, teman-teman, dalam menggiring traffic menjadi visitor, menjadi lead, menjadi buyer, bahkan menjadi customer itu ada ilmunya. Tapi tidak kita bahas di sini. Ya, yang kita bahas di sini adalah kesalahan kebanyakan para internet marketer adalah mereka fokus mencari traffic, visitor, dan lead baru. Fokusnya ke situ. Ini kebanyakan para internet marketer kesalahannya di sini. Ya, termasuk saya dulu. Ya, tanpa memelihara para buyer dan customer. Padahal, teman-teman, bisnis yang lelah adalah bisnis yang selalu mencari market baru. Bisnis yang lelah adalah bisnis yang selalu mencari traffic, mencari visitor, dan mencari lead baru tanpa memelihara buyer dan customer yang dulu pernah membeli ke mereka. Ya, sangat lelah. Kenapa lelah? Karena cost yang dikeluarkan itu 100% untuk mendatangkan traffic, visitor, dan lead baru. Sementara potensi mereka melakukan pembelian hanya 10%. 10% bahkan kurang, 5, 4, 1% lah yang sering terjadi, ya. Jadi umpama teman-teman punya budget 100.000 untuk mendatangkan traffic 10.000. Ya, traffic 10.000 itu merupakan 100% traffic. Ya. Lalu umpama ada closing 1.000 aja, 10%-nya kan berarti. Itu udah angka yang fantastis, luar biasa. Padahal faktanya tidak demikian, ya. Harusnya saya menulisnya tadi tidak 10%, 5, 4, bahkan 1% kali, ya. Ya, karena ini ilmu bisnisnya, teman-teman. Ya, dalam mengestimasi sebuah keuntungan, maka ambillah angka terendah. Sebaliknya, dalam mengestimasi sebuah resiko kerugian, ambillah angka tertinggi. Dalam ilmu bisnisnya seperti itu. Kenapa? Tujuannya adalah agar kita memiliki backup apapun, backup budget, backup effort, tenaga, energi. Karena kita bisnis pakai tenaga, teman-teman. Ya, yang paling penting adalah backup mental agar tidak terlalu drop kita. Seperti itu. Ya. Itu adalah kesalahan kebanyakan para marketer online, fokus kepada mendatangkan traffic, visitor, lead baru tanpa memaintenance para buyer dan customer yang sudah pernah membeli. Padahal cost yang dibutuhkan, budget yang dibutuhkan untuk menjadikan buyer dan customer tadi melakukan repeat order kembali itu jauh lebih rendah, 20% daripada budget yang pertama. Bahkan, teman-teman, 0%. Ya, bayangkan kalau ternyata orang yang membeli produk kita itu senang dengan produknya karena memang produk kita bagus, lalu service kita juga memuaskan, maka buyer dan customer tadi itu menjadi happy customer yang senang. Ya, kalau customer sudah senang itu sudah kemana-mana, teman. Itu loh, kalau mau beli produk A di toko A aja aku puas, gitu, ya kan? Itu loh, kalau mau beli produk B di toko B aja, servisnya luar biasa. Saya sampai minta lagi. Ya, saya sampai nyimpen nomornya, ya kan? Jadi kayak gitu. Itu happy customer.
Jadi kalau customer dan buyer dan customer sudah happy, bahkan budget kita jadi 0 rupiah teman, 0 budget ya. Sebaliknya hati-hati dengan buyer atau customer yang angry ya. Customer yang angry, buyer yang angry, yang marah, itu bisa lebih berbahaya daripada kompetitor kita ya. Happy customer, happy buyer itu merupakan marketing online ataupun offline, marketing gratis kita. Mereka akan memasarkan produk kita dengan sendirinya. Sebaliknya ya, buyer dan customer yang marah, yang tidak puas, yang angry, itu lebih berbahaya daripada kompetitor kita ya. Jadi memelihara buyer, memelihara customer untuk melakukan repeat order kembali, itu costnya jauh lebih rendah, bahkan 0 rupiah, 0%, 0 budget, dengan potensi pembelian, potensi repeat order itu hingga 80% ya. Angka-angka ini merupakan angka-angka yang sudah sudah dititeni teman-teman, angka-angka yang sudah berdasarkan analisa dan sering terjadi ya. Jadi tujuannya kita mempelajari funneling marketing online adalah agar kita tidak salah fokus, tidak gagal fokus, tidak salah strategi. Ini mindset harus dibangun dulu teman-teman ya. Jadi buyer itu sebelum melakukan pembelian itu ada prosesnya. Bagaimana mereka berproses ya, ikutilah ya. Layanilah proses tersebut hingga menjadi sebuah pembelian atau penjualan ya. Setelah terjadi sebuah pembelian dan penjualan, ada yang namanya after sales. After sales itu adalah kita merawat, memaintenance para buyer dan customer untuk menjadi pembeli loyal kita, alih-alih bisa jadi reseller kita. Nah, teknisnya nanti tidak di sini. Ini yang penting teman-teman punya gambaran saja dulu, dan setelah ini ya jangan sampai salah langkah lagi dan gagal fokus lagi ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Salam 1 miliar bagi Anda semua.